4 purnama sudah Mas Nahyan, suamiku belum pulang. Jujur, sebagai istri yang tengah halimun 7 bulan, kangen juga untuk diusap, divelux, dan diangetin. Sejak kehalimanku berusia 3 bulan, itulah kali yang terakhir Mas Nahyan ngasih sangu untukku. Ku kasih agak kenyang, biar cukup untuk 6 bulan ke depan. Katanya waktu itu, iya sih, aku juga ngerti, Mas Nahyan pergi untuk cari nafkah, bukan cari yang lain. Tapi batin ini menjadi terziksa ketika lihat kandunganku yang makin membesar tanpa ziramen yang sewajarnya. Aku sering ngelamun, diam, dan menyendiri setelah tak ada lagi yang aku kerjakan. Dari sikapku itulah, rupanya ayah mertua sering memperhatikanku. Entah apa yang ia pikirkan. Kasihan, terenyuh, atau yang lainnya. Hingga suatu pagi, saat ibu mertuaku sudah berangkat ke pasar, beliau sengaja menemuiku di dapur menanyakan apa sebenarnya yang aku rasakan. Namun, siapalah sangka jika awal mulanya hanya sekedar bertanya, tapi berakhir dengan berbagi rasa. Nah tuh, bagaimana kok bisa begitu? Yuk simak saja ceritanya. Namaku Putri, umur 26 tahun. Sudah menikah dengan Mas Nahyan 2 tahun yang lalu. Kini aku tengah halimun 7 bulan. Mas Nahyan itu bekerja di tambang emas. Tapi tambang emas ilegal milik pengusaha kaya di pedalaman luar pulau. Emang, tiap bulan hasil kerjanya ditransfer ke rumah. Lumayan juga kok, apalagi sejak kehaliman anakku, seolah rezeki Mas Nahyan mengalir lancar. Ini rezeki anak kita sayang, katanya saat ia telepon, memberi kabar kalau baru saja ia transfer ke aku. Banyak banget Mas, tanyaku saat melihat resi yang terkirim. Ya, itu ditabung buat persiapan persalinan, atau keperluan lainnya. Jawabnya yang bikin mataku berebes mili. Gak apa-apa dek, aku kerjakan buat kamu, toh ayah dan ibu sudah aku jatah sendiri kok. Tambahnya lagi yang bikin hatiku tambah bangga. Secara materi, aku emang gak ada masalah. Apalagi sampai saat ini aku masih ikut mertua. Jadi aku bisa ngumpulin uang dari suami yang aku simpan di bank. Hanya masalahnya itu, hatiku sering nelongso. Saat aku lagi butuh suami, tapi gak bisa terpenuhi. Kadang aku mau nekat nyusul ke sana saat hati dan pikiranku udah bener-bener sumpek, bete banget. Lah piye wong ancene bojo, kalau bisa mah tiap hari diadep, kumpul terus, apalagi kalau ada kerjaannya. Itu kan idaman tiap istri. Iya gak sih? Tapi nyatanya semua anganku itu tak bisa aku lakukan. Tak mungkin aku ikut masuk ke dalam hutan dalam kondisi diriku yang seperti ini. Akhirnya aku harus sabar dan pasrah dengan kenyataan ini. Pagi hari setelah ibu mertua berangkat ke pasar, artinya semua pekerjaan di rumah khususnya di dapur pasti sudah beres. Ibu mertuaku emang punya toko peracangan di pasar. Berangkat pagi, pulang siang kadang sore hari. Aku tinggal ke bagian bersih-bersih, ngepel, atau cuci peralatan dapur. Biasanya emang kujalani membantu ibu mertua dengan senang hati. Tapi entah kenapa pagi ini suasana hatiku emang beda. VC semalam sama Mas Nahyan emang ninggalin rasa jengkel-jengkel seneng. Seneng, karena kami bisa melepas kangen. Sekalian Mas Nahyan bisa ngeluarin oli meski terkesan agak terfasah. Tapi jelas aku yang jadi jengkel. Bagaimana tidak, harusnya aku bisa ikut berekspresi, juga bisa ngetaf oli, tapi nyatanya hanya sebatas ilusi. Jadinya hanya nambah beban, dan efeknya ada rasa gelisah tanpa sebab.
Sebenarnya tak kusengaja juga, kenapa saat aku cuci piring beberapa kali bisa jatuh dan pecah. Tentu, suara dari pecahan itu mengundang ayah mertua untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, beliau hanya pura-pura bikin kopi kemudian duduk di kursi dapur itu hanya ingin melihat keadaanku. Hati-hati Nduk, jangan sampai jatuh, yang sabar ngadepi masalah, kan Mas Nahyan emang lagi kerja, kalau ada masalah boleh kok bilang pada ayah, pasti ayah akan membantumu. Suara ayah yang terdengar sambil niruput kopinya. Iya ya, Putri gak sengaja jatuhin piring kok, cuma lagi gak fokus aja. Kataku meresponnya. Itu ayah tahu, emang kamu lagi kangen suamimu kan? Kata ayah lagi. Bukan hanya kangen ya, tapi Putri khawatir sawah Putri akan kering di saat kandungan Putri sudah 7 bulan. Emang boleh sembarang orang bisa mengairi, itu kan sertifikat sawahnya atas nama Nahyan, jadi hak milik Nahyan, iya kan? Begitu ucap ayah. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba jantungku berdebar sesaat kulihat SWARUNG ayah jadi menjulang begitu. Oh, ternyata masih menjanjikan, meski usianya hampir 55 tahun. Tapi tak kalah dengan yang 30 tahun. Itu kata batinku, kan tidak dengan sembarang orang, kan dengan ayah dari suamiku, bukan orang lain kan. Jawabku seperti mulai tak sadar. Tapi itu gak boleh Putri, larangan orang berumah tangga. Ya ayah, itu emang gak boleh bagi yang normal, larangan bagi yang tidak menginginkan. Begitu ucapku. Sebelum menyelesaikan cuci piring, sepintas kulihat lagi ayah mertua yang masih asyik dengan minum kopinya. Tapi kali ini sambil menatap bagian dariku. Demi menjawab rasa penasaranku, kemudian aku bertanya, ada apa ayah melihat ke arahku seperti itu? Adakah hal yang aneh pada diriku? Ayah diam sejenak, kemudian ngomong agak gagu. Jadi kamu gak sadar? Emang gak sadar karena apa? Putri biasa-biasa aja kan? Menurut ayah cara dukmu itu kurang pas, kan gak bagus dilihat orang. Sebelum aku jawab, aku periksa sebentar keadaanku, dan ternyata emang ada yang terlihat jelas dari tempat ayah minum kopi. Tapi gimana lagi ya, Putri kan lagi halimun. Buat merafatkan kaki emang susah, emang ayah gak suka. Lagi-lagi aku mancing masalah. Aku sendiri gak ngangka kalau akan ngomong seperti itu, sebab selama ini adab sopan santun kepada orang tua itu masih aku jaga dengan baik. Tapi entahlah pagi ini otakku benar-benar blank, ngomongku banyak errornya, dan lagi-lagi, mungkin karena perasaan jengkel telah menguasai. Iya, ayah tahu, tapi gak begitu-begitu amat, ayah kan ada di depanmu. Jangan lupa ya, meski ayah ini mertuamu, tapi ayah ini masih menjadi laki-laki normal. Selain ayah malu, takutnya ayah bisa lupa kalau Putri itu menantuku. Begitu ayah mertua bilang. 15 menit berlalu, kerjaanku udah selesai. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja aku kesulitan untuk berdiri. Badan ini terasa berat, bebanku makin bertambah, dan kepalaku pusing. Ayah yang tahu keadaanku itu, langsung menghampiri dan menyangga tubuhku, dan langsung menuntunku ke KMR. Entah, kenapa diriku tiba-tiba begini, masuk angin kah? Ayah berusaha membuat aku agar sehat kembali dengan memijit-mijit telapak kaki, tangan dan punggungku. Mataku emang merem, tapi masih bisa melihat sekelilingku, termasuk memperhatikan gerak-gerik ayah. Aku emang sengaja berpura-pura merem, biar ayah percaya kalau aku emang bener ZAKIT. Kurasakan pijitannya emang enak,
pas banget dengan yang kuinginkan. Tapi lama-lama kurasakan jadi berubah. Dari pijitan berubah jadi sentuhan. Makin lama makin lembut dan halus. Seolah menghipnotisku untuk bicara, terus ya, tapi jangan cuma di situ. Maksudnya di sini. Sambil bilang begitu tangan ayah sudah berpindah. Aku diam gak jawab, sebab di bagian itu yang menurutku menjadi sumber masalahnya. Sambil ngusap pehut buncitku, sambil pula ayah memulai babak baru. Tangannya yang terasa kasar tak mengurungkan keinginanku untuk mengobati rasa yang ayah ini seperti tak bisa aku kendalikan. Emang, kebetulan sejak mandi pagi tadi aku gak pikir daleman apapun, sehingga bisa memperlancar kerja ayah. Bagai mengembara di hutan rimba, ayah terus berusaha membuka akses jalan baru, NYINGKIRIN semua penghalang, hingga tak butuh waktu lama, gua perdamaian itu pun ditemukan. Tak ada salam apapun, tapi aku persilahkan ayah langsung beraktivitas tanpa batas, mengeksplor dan menikmati keindahan sejati. Damai, tentram, dan bahagia yang kurasa. Hujan turun membasahi persawahan yang kering sekian musim, tanpa ada pertolongan. Ayah emang sudah banyak makan asam garam, tahu sudah apa yang mesti dilakukan. Ada perbedaan yang kurasa, yang ini malah lebih hebat, lebih mendalam, dan lebih lama durasinya. Sungguh, aku tak pernah menduga jika obat dari semua obat yang aku cari selama ini ada padanya. Aku benar-benar dibuat MABUK darat, laut, dan udara. Andai saja aku tidak meminta, pasti ia tak akan menghentikannya. Sebab kulihat masih belum ada separuh tenaga yang dikeluarkannya. Gimana? Apa rasa rindu dan pinginnya sudah terobati, atau masih harus diperpanjang lagi? Tanya ayah ketika melihat aku udah ngos-ngosan abis naik turun pegunungan. Udah, cukup ya, biar sisanya kulanjutkan bersama Mas Nahyan, seminggu lagi ia akan pulang. Kayak gitu jawabku kan. Makanya ibu tak pernah komplain apa-apa, bahkan ia begitu terlihat bahagia tiap harinya. Aku baru tahu rahasianya nih. Cuma dalam hatiku bertanya, apakah kiranya ibu juga masih bisa ngimbangi, karena faktor usia. Dari situlah aku baru tahu, kalau ayah itu punya spesialisasi dan keistimewaan yang tak bisa diremehkan. Sekali ini aja cukup sudah untuk selamanya. Itu pun karena aku tak punya solusi yang lain. Beruntungnya ayah juga cukup bijaksana. Buktinya beliau gak minta cerita untuk episode yang berikutnya. Jadi aneh juga sih, biasanya kalau udah tahu rasa madu, laki-laki itu akan terus berusaha mendapatkannya lagi. Tapi yang ini enggak, atau belum, gak tahulah apa kata nanti ajalah. Yang penting sekarang aku fokus dulu untuk menyambut kepulangan Mas Nahyan, tentu aku akan minta dibikinin acara besar-besaran. Paling gak, samalah seperti ayah. Begitu anganku. Tapi setidaknya aku udah dapat pelajaran yang sangat berharga, dapat ilmu baru dari ayah, dan akan aku praktikan nanti, jika Mas Nahyan gak keberatan. Di akhir kisahku, aku pun telah melahirkan dengan lancar dan selamat. Yang bikin hatiku seneng, ketika itu Mas Nahyan terus menungguiku, mensupportku, dengan doa-doanya yang tulus untukku. Sedang ayah juga kelihatan bahagia dengan kelahiran cucu pertamanya.